Di episode kali ini, gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Ruth, seorang pemuda desa dari sebuah desa pelosok Jawa Tengah. Dia menceritakan seorang pria tua yang terfitnah di santet oleh kepala desa, sampai akhirnya pria tua itu dibunuh dan dibakar. Namun, ketika kejadian itu berlangsung, banyak cerita horor di dalamnya. Lalu, seperti apakah ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Rudy, seorang pemuda desa dari sebuah desa di pelosok Jawa Tengah. Dia menceritakan seorang pria tua yang terfitnah di santet oleh warga desa tersebut, sampai akhirnya pria tua itu dibunuh dan dibakar rumah. Namun ketika kejadian itu berlangsung, banyak cerita horor di dalamnya. Lalu, seperti apakah ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagram Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri. Tanpa berlama waktu, kita gas ke cerita. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Di sebuah desa terpencil bernama Cigusunggiran, hidup seorang pria tua bernama Pak Sarman. Orang-orang mengenalnya sebagai dukun tua penyendiri yang tinggal di ujung hutan bambu, jauh dari rumah-rumah warga. Rumahnya kecil, berdinding anyaman bambu yang dalam. Di depan rumahnya tergantung botol-botol kaca berisi cairan aneh dan tulang-tulang ayam kering. Tiap malam, sering terdengar suara mantra lirik, seperti bisikan orang berbicara sendiri di tengah gelap. Awalnya, warga hanya menganggap Pak Sarman aneh, bukan jahat. Tapi semuanya berubah setelah kejadian aneh menimpa keluarga Pak Lurah. Suatu malam, anak perempuan Pak Lurah, Rani, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya melotot, dan mulutnya berkomat kamit seperti membaca mantra. Dokter desa tak bisa menjelaskan penyakit. Ini bukan sakit biasa. Beberapa warga bersumpah, malam sebelum Rani sakit, mereka melihat bayangan hitam jalan menuju rumah Pak Lurah. Dan dari arah rumah Pak Sarman, terdengar suara ayam berkokok di tengah malam. Sesuatu yang dipercaya, tanda ada santet yang dikirim. Kabar itu menyebar cepat, desas-desus berubah jadi tuduhan. Pasti ulah Pak Sarman. Dia itu dukun santet, seru warga dari kopi. Dan malam itu amarah mulai menyala. 3 hari kemudian, anak-anak desa lain ikut sakit. Ada yang mendadak buta, ada yang kejang-kejang tanpa sebab, ketakutan berubah jadi kemarahan. Di bawah cahaya obor, sekelompok warga berkumpul di rumah Pak RT. Sudah cukup, kita harus tangkap dia malam ini, kata seorang pemuda bernama Rudy. Suaranya lantang. Pak RT sempat menenangkan. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Bisa saja ini cuma fitnah. Tapi amarah warga sudah tak bisa dibendung. Kalau kita diam saja, besok sejadi anak-anak kita yang disantet, teriak tiap lain. Akhirnya puluhan warga berangkat menuju rumah Pak Sarman, membawa obor, bambu, dan parang. Malam itu, suara langkah kaki dan teriakan tangkap dukun itu menggema di hutan bambu. Rumah Pak Sarman gelap, hanya lampu teplok redup yang menyala di dalam. Begitu warga datang, Rudy menendang pintu. "Keluar, Sarman, kau pikir bisa sembunyi dari kami, ha?" Dari dalam terdengar suara batu tua. Lalu muncul sosok Pak Sarman. Rambutnya berubah, mata merah karena kurang tidur. Dia tidak melawan, hanya memandang warga satu persatu dengan tatapan tenang tapi kejam. "Apa kalian datang untuk membunuhku?" katanya pelan. Rudy melangkah maju. "Kau santet anak-anak desa ini. Kamu tahu?" Pak Sarman tersenyum miring.
Kalian tak tahu apa-apa. Aku justru yang melindungi desa ini, tapi kalian buta oleh kebencian. Belum sempat dia berbicara lagi. Sebuah batu melayang menghantam kepalanya. Darah menetes. Warga semakin beringas. Teriakan menggema di tengah malam. Bakar rumahnya! Bakar rumahnya! Obor dilempar ke dinding bambu. Api cepat menjalar, menerangi wajah-wajah yang penuh amarah. Pasarman terhuyung, mencoba menyelamatkan sesuatu dari dalam rumah. Sebuah kendi besar dan kitab busuk, tapi warga memukulnya bertubi-tubi. Sudah, jangan. Itu bukan untuk... Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, bambu runcing menghantam punggungnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, api membakar rumah, berubah warna menjadi hijau kebiruan. Dari kendi yang pecah keluar asap hitam pekat. Asap itu berputar-putar, lalu membentuk wajah besar, wajah yang mirip Pasarman sendiri, tapi dengan mata merah menyala. Warga berteriak ketakutan, sebagian lari, sebagian jatuh tersungkur. Suara berat menggema dari arah api. Kalian sudah memutus perjanjian pelindung desa ini. Langit mendadak mendung, petir menjambar bambu di sekitarnya. Dalam hitungan detik, semua warga yang tadi memukul Pasarman jatuh pingsan. Esokan paginya, api sudah padam. Rumah Pasarman tinggal abu dan arang. Mayatnya tidak ditemukan, hanya bekas kaki hitam hangus di tanah. Seorang berjalan masuk ke tanah itu sendiri. Beberapa warga yang semalam ikut memukulnya kini terbaring di rumah dengan tubuh panas dan mata merah. Mereka mengigau menyebut nama Pasarman sambil tertawa aneh. Pak RT dengan wajah muram hanya bisa berkata, mungkin kita sudah salah menuduh orang. Sejak hari itu, desa Cibitung Girang selalu diselimuti kabut setiap malam. Tidak ada yang berani melewati bekas rumah Pasarman lagi. Orang-orang bilang, kalau kau lewat situ setelah tengah malam, kadang terdengar suara mantra lirik dan suara batu tua, seperti seseorang masih menjaga desa dari balik dunia lain. Kadang yang kita anggap jahat belum tentu benar-benar jahat, dan yang terlihat suci bisa saja menyimpan kebencian yang lebih gelap. Santet paling mematikan bukanlah yang dikirim lewat mantra, tapi yang tumbuh dari kebencian manusia itu sendiri. Oke teman-teman, segitu saja cerita horor di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.